Izin dosen menyesuaikan. Selamat siang Pak. Izin diri Taruna tingkat 2, nama Wesley Gabriel Matthew STB 549, Prodi Teknik kelas B, Politeknik Pengayoman Indonesia. Izin di sini saya akan menjelaskan tentang teori kriminologi dari dua kasus, yakni kasus dari asal daerah saya dan kasus yang sedang viral sekarang, dimana di sini saya buat teori kriminologi, yakni teori kontrol sosial serta teori konflik. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan teori kriminologi, di mana definisi kriminologi adalah ilmu sosial terapan yang mempelajari kejahatan dan berbagai aspek terkait seperti penyebab, pelaku, reaksi masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Kriminologi berusaha memahami, menjelaskan, dan mencegah kejahatan melalui penelitian empiris dan analisis ilmiah. Saya mengangkat kasus dari daerah saya, yaitu dari Sumatera Utara, yaitu kasus pembacokan terhadap Jaksa John Wesley Sinaga dan staf tata usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yakni Asensio Huta Barat, oleh orang tak dikenal di ladang sawit. Kronologisnya yakni pada hari kejadian sekitar pukul 1:15, dua pelaku tidak dikenal datang menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang korban dengan senjata tajam yang disembunyikan dalam tas pancing. Jaksa John Wesley mengalami luka bacok di bagian dan tangan kiri, sementara Asensio Huta Barat terluka di tangan kiri. Keduanya segera dilakukan ke RSUD Amri Tamrunan dan kemudian dirujuk ke rumah sakit swasta di Medan untuk perawatan lebih lanjut. Di sini saya menganalisis yaitu adanya teori kontrol sosial dalam kasus tersebut, yaitu pelaku pembacokan yang merupakan anggota Ormas Pemuda Pancasila tampaknya memiliki ikatan sosial yang lemah dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari perilaku mereka yang menyimpang dari norma sosial dan hukum yang berlaku. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa individu yang memiliki ikatan lemah terhadap keluarga, institusi tradisional, dan anak karena merasa terasing dan kehilangan arah. Dalam konteks ini, pelaku pembacokan terhadap John Wesley Sinaga termasuk dalam individu yang tidak terikat kuat dengan nilai sosial. Ketika pelaku kehilangan keterikatan terhadap keluarga, pendidikan, institusi, keagamaan, dan masyarakat, mereka akan lebih mudah melakukan kekerasan dan tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, penguatan ikatan sosial seperti hubungan keluarga yang harmonis, partisipasi dalam masyarakat, merupakan hal yang penting dalam kehidupan saat ini. Semakin lemah ikatan sosial pelaku pada norma masyarakat, tindakan kekerasan seperti pembacokan dapat lebih besar terjadi potensialnya. Selanjutnya, kasus yang viral saat ini yaitu asusila oleh dosen terhadap mahasiswi UGM. Kronologi singkatnya yakni pada April 2025, UGM memecat Edi Melianto, guru besar Fakultas Farmasi, setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap satu mahasiswi. Modus operandi melibatkan bimbingan akademik seperti skripsi dan tesis yang dilakukan di kediaman pribadinya. Kasus ini pertama kali terungkap pada Juli 2024 setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Fakultas Farmasi yang kemudian diteruskan ke Rektorat untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini saya menganalisinya dengan teori konflik, yakni ketidakseimbangan kekuasaan antar dosen dan mahasiswi. Dosen sebagai pihak yang berkuasa memanfaatkan posisinya untuk melakukan pelecehan seksual, sementara mahasiswi berada dalam posisi rentan dan bergantung pada dosen tersebut untuk kemajuan akademik. Ketimpangan ini memungkinkan terjadinya dominasi dari eksploitasi dalam hubungan akademik. Selain itu, institusi seringkali lambat menangani pelaku karena mempertahankan nama baik, sehingga memperlihatkan konflik kepentingan dan kurangnya perlindungan korban oleh kekuasaan institusi. Perlawanan korban dan tekanan publik menjadi bagian dari upaya perubahan sosial untuk mengatasi ketidakadilan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.